Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mulia Neva, dosen tetap pada program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Osman. Adapun NIDN 1328078501 dengan jabatan fungsional lektor penata 3C. Dari tahun 2019 sampai sekarang saya menjabat wakil ketua 1 bidang akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Osman. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang PDD UKT PT tahun 2025 berupa video pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja tidak perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran, dengan tujuan sebagai prasyarat untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Pada PDD UKT PT ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik dengan kode mata kuliah EKA 353 dengan bobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 5. Secara keseluruhan, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik akuntansi di entitas pemerintahan, lembaga publik, serta organisasi. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan case-based learning dan project-based learning agar mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan pemerintah, memahami sistem penganggaran berbasis kinerja, serta mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sektor publik. Rencana pembelajaran semester disusun berbasis outcome-based education dengan capaian pembelajaran yang mencakup kemampuan konseptual, teknis dan keterampilan berpikir kritis. Mahasiswa juga diberikan pengalaman belajar melalui studi dokumen, LKPD, LKPP, dan regulasi terkini dari BPK maupun Kementerian Keuangan. Harapannya, lulusan mampu berkontribusi secara profesional di sektor pemerintahan dan lembaga publik dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan integritas. Aspek penilaian yang akan saya lakukan adalah: pertama, kehadiran kuis dan tugas harian yaitu 15%, tugas proyek atau praktek 25%, ujian tengah semester 40%, ujian akhir semester 30%. Sedangkan untuk sikap dan partisipasi 10%. Adapun media yang akan saya gunakan dalam pertemuan kali ini adalah menggunakan PPT untuk menggambarkan tentang materi yang akan saya sampaikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas pada mahasiswa. Terakhir, saya akan memberikan penugasan kepada mahasiswa yang berbentuk diskusi untuk dilanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik di kelas. Bersyukur pada Allah SWT telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berhadir pada acara mata kuliah akuntansi sektor publik dari ini ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya mau tanya, kegiatan hari ini yang bisa bermanfaat bagi orang lain apa? Dari tadi habis subuh, Pak. Nggak ada? Ada bantu orang tua dari tadi. Nah, itu kan bermanfaat bagi orang lain. Nah, maksudnya bagi orang lain itu adalah semangat keluarga dan masyarakat. Jadi minimal kita bisa bermanfaat dengan keluarga kita sendiri. Oke. Di pertemuan ini, pertama kita agenda nanti saya kirimkan PPS, rencana pembelajaran semester ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa membaca. Jadi setiap kita mau mencapai tujuan tadi, kita harus punya rencana. Dan rencana itu kita masih harus tahu, topiknya ini, bahannya ini. Jadi kita bisa menambah literasi atau referensi kita untuk mengikuti perkuliahan sampai
dengan selesai ya. Nah, adapun yang materi pembelajaran kita nanti di pertemuan pertama ini ya, hari ini yaitu instruksi bagaimana apa sih sektor publik itu, itu pertanyaan. Yang kedua, kita tahu bagaimana karakter tipe akuntabilitas dalam sektor publik. Selanjutnya kita memahami organisasi dalam sektor publik itu sendiri. Yang ketiga itu kita tahu bagaimana sebelum melangkah yang lebih jauh dengan akuntansi sektor publik, kalian kan dari bekali itu pengantar akuntansi. Jadi pengantar akuntansi ini itulah fondasi awal dalam membuat pencatatan keuangan. Jadi kalau pas pengantar akuntansi, ya ke depan itu lancar-lancar aja. Cuma kita membedakan nama-nama akunnya aja. Oh, di perusahaan manufaktur ini, perusahaan jasa ini, perusahaan dagang ini, untuk sektor publik ini, perhitungan pajak ini. Jadi lebih mudah. Saya mengharapkan kalian juga harus betul-betul pelajaran yang sebelumnya kita belajar itu pengantar akuntansi itu harus memang melekat. Minimal persamaan tadi, persamaan akuntansi. Kalau saya tanya satu persatu masih bisa nggak? Persamaan akuntansi ini nggak? Bagaimana persamaan akuntansi? Ingat, kewajiban tambah, sudah saya bantu. Tambah apa? Aktifah tambah K tambah ya. Jangan lupa itu paling penting dalam laporan. Nah, ini pertemuan yang kedua, nanti kita belajar bagaimana standar akuntansi non-profit badan layanan umum ya, dan nanti ada tugas dan kuis. Jadi mengharapkan nanti tugas dan kuis itu menjadi dasar kalian nanti dalam mengambil atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsep dasar keuangan, bagaimana dengan struktur dari pemerintahan tadi, ada konsep desentralisasi, nanti juga ada asesmen presentasi individu. Yang keempat itu kita melihat dari annual planning, budget government. Dalam penganggaran kita paham juga dalam menganggarkan suatu anggaran pemerintah tadi. Selanjutnya ada juga asesmen yang kedua itu presentasiku. Jadi ada kasus nanti, jadi bisa menganalisa, karena itu sarjana itu dibentuk itu bisa menganalisis suatu hal dalam laporan keuangan. Oke, nanti selanjutnya di RPS adik-adik bisa melihat pembelajaran kita bagaimana arahnya ke depan. Nah, itu di pertemuan ke-6 ada penganggaran, kan? Nanti ada PSAP, selanjutnya ada transaksi dalam akuntansi sektor publik. Pertemuan ke-9 ada laporan keuangan pemerintah, revenue, assessment juga, inventory, itu presentasi yang keempat itu analisis keuangannya dalam manajemen keuangan pemerintah itu bagaimana. Selanjutnya pertemuan report and evaluasi kita. Nah, untuk penilaian grup itu 30%, individual itu 70%, midterm test 25%, final 25%, dan assessment itu 20%.
Oke, sebelum kita mulai, kira-kira kalau ditanya yang mana dianggap sektor publik? Atau saya tanya dulu, apa itu sektor publik? Bisa nggak kasih contoh fasilitas publik apa aja? Hah? Ada nggak bisa jawab? Kan biasanya kita biasa membaca di media online bahwa sila A menggunakan fasilitas publik. Jadi bersifat umum, fasilitasnya bersifat umum. Jadi pemerintah membuat fasilitas publik untuk publik, bukan untuk pribadi. Nah, sebelum kita lihat lebih mendalam, kita harus tahu dulu yang mana dianggap organisasi publik tadi. Nah, kalau dari segi keagamaan itu ada apa nih? Kita bisa melihat organisasi yang bersifat agama. Nah, ini ada dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tahun 2003 tentang penguasaan zakat. Perlakuan akuntansinya menggunakan pelaporan identitas bertujuan menambah itu tertera dalam PSAK nomor 45 yang digantikan dengan ISAK nomor 35. Untuk beberapa lembaga kecil yang belum menggunakan akuntansi itu ada juga kayak ormas-ormas yang belum menggunakan akuntansi. Kemudian kita lihat dulu organisasi keagamaan kita itu kayak di dalam agama Islam itu ada PBNU dengan Muhammadiyah, ada Parasida Hindu, kan? Ada terus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ini PGI, ada Majelis Agama Buddha, AKBP dan lain-lain. Yaitu satu organisasi yang bersifat publik. Contoh organisasi sektor publik itu ada lembaga pemerintah, ada organisasi agama, organisasi sosial, yayasan sosial, institusi pendidikan dengan institusi kesehatan. Nah, di pemerintahan itu ada diatur dalam regulasi keuangan negara. Itu ada Undang-Undang Nomor 17, Nomor 1, Nomor 15 tahun yang sama. Ada Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah. Ada juga sekarang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa. Di sini kita nanti akan belajar juga. Kalau kita nggak paham akuntansi, nggak tahu kita bagaimana pengelolaan dana desa. Nah, bagaimana dengan universitas? Ini juga ada diatur. Seperti kita sekarang ada universitas swasta dengan universitas negeri. Mereka buat laporan nggak? Buat. Bagaimana mengukur kinerja kampus itu? Dilihat dari kita dilihat bukan berarti dari segi penjaminan mutunya, tapi harus ada dilihat dari laporan keuangannya. Nah, ini dalam pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 12 itu pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program diploma, program sarjana, program magister, doktor, profesi, spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Setelah SMA, SMK itu kita masuk ke jadi jenjang pendidikan tinggi, pakai diploma, terus masuk pendidikan tinggi. Nah, yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah,
akuntabilitas perguruan tinggi itu merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi pada masyarakat yang terdiri akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik. Dari segi akademiknya apa, ya non akademiknya itu apa. Nanti jadi PR adik-adik memilah apa sih kegiatan dari akuntabilitas akademik dengan non akademik. Jadi dengan adanya tugas kita cepat paham. Cuma membaca nggak memahami itu bermasalah. Nah, yayasan, ini ada yayasan. Bagaimana kita melihat aturan yayasan dari ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang yayasan. Apa itu yayasan? Adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, yayasan yang memperoleh bantuan negara itu bantuan lebih atau pihak lain sebesar 500 juta atau lebih dalam 1 tahun buku. Maksud dalam 1-2 tahun buku itu 1 periode. Nah, yang kedua, mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar 20 miliar. Jadi dihitung totalnya harusnya aset semua itu harus bernilai 20 miliar. Nah, laporan keuangan yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Nah, ini apakah dijalankan dari yayasan? Dari fenomena yang ada, masih banyak yayasan yang nggak mengerti menyembunyikan pendanaan dari bagaimana mengelola dana itu, karena publik harus tahu. Karena yayasan dibentuk atas berbadan hukum, nggak ada yayasan yang nggak ada berbadan hukum. Lihat organisasi kemasyarakatan tadi. Organisasi kemasyarakatan itu dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana perubahan atas nomor Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Ada yang ikut ormas itu? Sekarang kalau kita ngomong ormas kok agak aneh. Saya bagus sih, organisasi masyarakat itu bagus. Nah, coba kita lihat. Nah, ini lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak serta kehendak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Ini sih tujuan adanya LSM ini, pengabdian. Ini adik-adik bakal melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu kan termasuk dalam Tridharma perguruan tinggi kita. Dari unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Pendidikan apa yang dimaksud? Nah, inilah proses belajar mengajar. Kita mengikuti perkuliahan. Selanjutnya apa? Penelitian. Buat jurnal, buat penelitian, jadi skripsi dipublis ke dalam jurnal terakreditasi atau bereputasi internasional. Yang ketiga apa? Pengabdian kita kepada masyarakat. Apa yang dibutuhkan? Adanya kegiatan itu kita buat dalam bentuk laporan. Itu kan lengkap itu, dalam setiap kegiatan itu ada nggak tulis pendanaan? Ada nggak? Esan ada nggak? Setiap kegiatan Esan ajukan nggak dana? Penganggarannya. Nah, kalau penganggaran kita nggak paham akuntansi, gimana menganggarkan? Kita ajukan 500 juta, habis 600 juta, 100 juta lagi kemana? Dari mana? Nah, itu kan jadi masalah. Walaupun muka masuk kantong, kadang-kadang dalam pencatatan itu salah penempatan.
Kali beban, udah banyak beban sama pendapatan itu udah salah juga. Bagaimana nanti kalau kerja di perusahaan-perusahaan besar tadi, suruh buat laporan keuangan? Makanya adik-adik harus paham betul nanti wawancara perusahaan nanti apa kelebihan Anda? Saya bisa membuat laporan keuangan, bisa menganalisis, bisa menggunakan aplikasi yang memadai dalam pembentukan laporan tadi. Aplikasi kan banyak. LSM bersumber dari sumbangan masyarakat, APBN, lembaga donor lokal, lembaga donor internasional. Misalnya dalam lokal, PMI masuk mana? PMI, pernah dengar PMI? Itu dari mana? Ada sisum nggak ada pemerintah? Ada. Gimana kita tahu? Ya minta lah laporan keuangannya. Perlu menunjukkan. Jadi bagaimana membayar pihak yang melakukan donor darah tadi, yang bekerja bukan donornya, adminnya, operatornya. Orang kan butuh makan. Beda butuh makannya kan pasti ada. UN, World Bank, NGO, jadi adik-adik melihat organisasi yang non akademik dengan akademik itu yang membedakannya. Nah, bagaimana dengan partai politik? Partai politik juga termasuk dalam organisasi publik. Jadi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 bandingkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang partai politik. Nah, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat bangsa negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Bagaimana fungsi dari partai politik? Dia mana tahu adik-adik nanti jejak partai politik. Ya, belajar tentang politik. Ya nggak apa-apa. Atau nanti si Khairi jadi bupati di partai A. Nah, jadi bupati itu kan bukan berarti cuma bermodalkan uang atau omong-omong ya. Harus paham. Nanti dikasih SK bukan SK apa ya. Dah salah tiket. Dikasih lembaran pengesahan anggaran nggak paham itu. Ini nggak boleh. Jadi sejak pimpinan itu harus tahu dari hal yang kecil sampai yang besar harus tahu manfaatnya. Bermanfaat nggak ke orang lain? Nah, kalau kita cita publik harus bermanfaat bagi masyarakat umum, bukan pribadi. Partai juga kayak gitu harus mengatur laporan keuangan karena mereka juga ada dibantu oleh pemerintah. Nah, pendidikan politik bagi anggota masyarakat yang luas menjadi warga negara Indonesia, menciptakan iklim kondusif bagi persatuan kesatuan bangsa, menjalankan penghimpun, menyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partisipasi politik warga Indonesia, rekrutmen politik, nah ini juga ada rekrutmen kader-kader dalam partai politik. Rumah sakit setelah ada nggak rumah sakit milik pribadi? Rumah sakit milik pribadi ada. Coba pahami. Rumah sakit milik pribadi. Ada rumah sakit milik pemerintah. Ada nggak dibuat rumah sakit kalau yang sakit untuk pribadi? Ini dulu ada rumah sakit yang pribadi itu swasta, rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah. Itu kan perbedaannya pengelolaannya aja. Tapi yang sering bangkrut itu pemerintah apa? Ini yang jadi permasalahan. Saya pernah lihat nggak misalnya rumah sakit ini defisit anggaran, tapi rumah sakit swasta nggak pernah bermasalah. Malah gedung makin maju terus, fasilitas makin atau pelayanan makin bagus terus. Kenapa? Padahal mereka dari rumah sakit swasta aja
OB, dokternya, perawatnya, sampai semua itu dibayar oleh pemilik yayasan, pemilik rumah sakit. Nanti kalau rumah sakit pemerintah, untuk gaji pegawainya dibayar sama pemerintah. Barang atau fasilitas pendukung untuk rumah sakit dibeli sama pemerintah. Cuma disuruh kelola bagaimana rumah sakit ini bermanfaat bagi masyarakat umum, bisa diakses, gampang diakses, dilayani dengan baik. Kan itu tujuan dari karena mungkin karena namanya ya bukan rumah sehat, rumah sakit, rumah sakit. Kita lihat lagi dalam fungsi rumah sakit ini. Institusi pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1. Nah, fungsi dari rumah sakit itu sendiri itu penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian layanan kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan. Ini fungsi yang ada. Jadi kalau adik-adik misalnya keluarga yang bermasalah dalam rumah sakit, ini aja kasih nampak. Ini aja kasih nampak. Fungsi rumah sakit itu apa? Nah, rumah sakit itu menyediakan fasilitas yang bermanfaat bagi kita. Nah, depan pembahasan kita sudah selesai. Nanti adik coba lihat atau menganalisis suatu proyeknya apa? Cari laporan keuangan apa aja. Yang penting unsur organisasi sektor publik ini ada 6. Ini cari laporan keuangannya. Bebas, tahunnya bebas. Biar ada yang paham. Kita akan bedah tahun minggu depan bagaimana perlakuan akuntansinya. Jadi kita akan riset sama-sama di minggu depan agar tadi lebih paham mendalam. Kalau kita baca buku udah usah kadang-kadang lebih banyak ke langsung ke studi kasusnya langsung. Jadi dengan ada studi kasus kita bisa bedah, oh gini loh. Saya akan begitu. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya, silakan. Tahu sudah paham semua? Nana? Hah? Oh Cina, Nana yang mana? Oh Nana ini ya, ya. Kalau nggak ada, nanti jadi bahan minggu depan ada yang hal yang belum mengerti, adik-adik bisa pahami tugas-tugas untuk minggu depan. Jadi kita bahas minggu depan. Kalau nggak ada yang nanya, berarti hari ini kita padatin perkuliahan hari ini. Bahwa ke depan kita selalu sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai. Ya, kiri kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.